Romo Ageng dulu itu bilangnya gini, Mbak. Ini bukan masalah apa tujuan Tuhan menciptakan manusia, Mbak ya. Iya. Karena itu memang wujud ngejawantanya sendiri, bahwa manusia itu wujud ngejawantanya sendiri dari Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Iya, iya. Manusia itu kan diciptakan dari cahyo kang pinuji sama cahyo ning urip itu tadi toh, Mbak. Jadi dalam kitabnya Pamulangan Ilmu Sejati punyanya Romo Ageng itu, Mbak, gong lewang-lewong ya, Mbak ya, sadurunge jagat dumadi, sebelum jagat ini ada apa-apa, Mbak ya, nggak ada apa-apa, Mbak, nggak ada makhluk apapun. Yang ada itu kan mustikane urip, mustikane geni, mustikane angin, mustikane banyu, dan mustikane bumi. Nah ini, Mbak, itu di alam sana, Mbak, belum ada alam dunia, dan ini belum ada. Setelah itu itunya turun, yang bumi turun ya, nggak usah ke makhluk lain, Mbak ya, ke makhluk manusia aja, manusia saja, ke makhluk manusia, jadi nggak ngelebar ke sana kemari. Yang mustikane bumi turun itu jadi kulit dagingnya manusia, mustikanya air itu turun, itu yang menjadi darah dan sumsumnya manusia. Terus mustikanya api itu turun, jadi otot sama tulangnya manusia, dan mustikanya angin itu turun, itu yang jadi napas hidupnya manusia. Sudah kan, Mbak? Iya, iya. Itu kan alam raganya manusia. Terus bagaimana dengan komponen gaibnya? Ya ini, Mbak. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada. Ini kami, saya dan Pak D. Agus masih lagi halan-halan di hutan kota ya. Suasananya sejuk dan asri sekali ya. Kanan kiri jalan ditumbuhi pohon cemara ya. Pohon cemaranya sangat asri sekali, dan juga ada telaga kecil yang melingkari hutan kota ya. Rupanya ikannya juga banyak sekali, karena banyak berkecimpung ikan-ikan yang lumayan besar ya. Suasananya sangat asri sekali, didukung dengan suasana yang cerah ceria ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Pak D. Agus ya. Rahayu Pak D. Ini omong-omong ada sedikit yang hendak saya tanyakan, Pak D. Ya, Mbak. Ini saya kan masih dari dulu itu dalam kebingungan. Ini loh masalah Tuhan, Pak D. Alasannya apa kok? Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Apa bukan manusianya yang menciptakan Tuhan? Gitu loh, Pak D. Lah kalau memang Tuhan yang menciptakan manusia, memberikan rona kehidupan maupun istilahnya takdir perjalanan hidup, itu kok beda-beda. Ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia, bahkan ada yang tidak bahagia. Nah, sepertinya dalam penyiksaan. Nah, ini bagaimana dengan tanggapan Pak D? Mohon pencerahannya, Pak D. Ya, gitu ya. Salam rahayu, salam kenyataan, dan salam kasunyatan. Rahayu, rahayu. Gini, Mbak, ini kayaknya harus di-mix ini, Mbak ya. Iya ya, gimana? Kalau main ajaran dari Romo Ajengan yang Romo Yaya aja itu, ya nggak mungkin panjang, Mbak. Iya. Ya sudah, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita campur sama itu ya, wejangan dari Romo Ageng ya. Iya, iya. Jadi gini, Mbak, yang saya tahu ya dari wejangannya beliau, dan saya
perjalankan sendiri itu. Mm-mm. Yang menciptakan Tuhan itu ya bukan manusia, Mbak. Ya Tuhan yang menciptakan manusia. Itu kalau Romo Ajengan dulu bilang ya, Mbak. Iya. Jadi gini, Mbak. Semua saudara muslim pasti tahu lah, Mbak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Ini udah jelas, Mbak. Karena sebenarnya Romo Ajengan dulu bilang kan Allah itu mau menampakkan dirinya dalam wujud makhluk yang bernama manusia. Iya. Tapi manusia itu diciptakan bukan untuk menyamai wujudnya Allah, bukan, Pak. Sebagai hamba, makhluk hamba. Iya. Pak. Terus dikasih tugas itu tadi. Iya. Bahwa manusia, dalam hal ini manusia, Mbak ya, tapi di situ ayatnya digandeng jadi dua. Manusia dan jin itu aku ciptakan untuk beribadah kepadaku. Iya. Terus satu lagi, ya, aku jadikan dua rongga ke dalam hati manusia. Yang satu cenderung kepada kebaikan dan satu cenderung kepada kefasikan. Iya. Terus ada satu lagi. Dan aku hidupkan manusia itu dengan derajat yang berbeda-beda. Itu pasti mereka tahu, Mbak, kalau mereka anak pondokan kayak saya dulu, Mbak. Iya. Jadi memang sengaja, Mbak. Yang satu itu dibikin lebih tinggi dari yang lain. Terus dibedakan suku dan bangsanya, dibedakan warna kulit dan bahasanya. Itu memang sengaja dibikin seperti itu, Mbak. Tapi jangan kita pikir terus yang kaya itu pasti hidupnya dimuliakan, terus yang hidupnya gitu-gitu aja itu disengsarakan, nggak ada, Mbak. Semuanya itu kan kalamu ya, Mbak ya. Kita kembali ke kalimat itu loh, Mbak. Shadaqallahul Adzim itu loh. Iya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Firman-firman Allah itu adalah tanda-tanda makhluknya Allah. Dan dalam hal ini yang Mbak Ageng tanyakan kan makhluk Allah yang berwujud manusia. Semuanya itu maha suci, Mbak. Jadi kehidupan orang yang cuma begini, kelas menengah ke bawah ke atas, itu semuanya mulia, Mbak. Ya perasaan kita aja. Perasaan kita kan yang kaya itu pasti urupnya mulia gitu. Kalau kita sama kita ini kan ya terus hidupnya nggak mulia, itu kan perasaan kita, prasangka kita aja. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Bahkan kan tahu kan? Sawang sinawang tuh, Mbak. Sawang sinawang. Bahkan lihat saya kayaknya enak hidupnya Pak Agus punya gini. Ya saya lihat Bageng sendiri juga enak. Nggak terlalu banyak urusan, nggak terlalu ini. Sama, Mbak. Sama. Iya. Iya kah? Terus tujuannya Tuhan menciptakan manusia ini kan sepertinya mempunyai tujuan atau misi, Pak De. Iya, itu tadi loh, Mbak. Aku ciptakan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Untuk ibadah ya, Pak De. Hanya itu. Iya. Makanya Romo Ageng tuh pikir bener, Mbak. Obat tuh Romo Ajengan itu, Mbak ya. Jadi gini loh, Mbak. Kita dihidupkan itu bukan kita disuruh Mbak? Orang Jawa bilang itu soge-sogean. Pinter-pinteran, sakti-saktian itu enggak, karena yang dipandang itu kan cara kita bertakwa atau berhamba itu tadi, Mbak. Iya. Itu yang dilihat itu istilahnya ketakwaannya. Ketakwaan kita. Iya. Dari kalimat itu tadi loh, Mbak. Aku itu menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada aku. Enggak aku suruh untuk menjadi cepet-cepetan kaya, cepet-cepetan ini enggak. Itu. Iya. Ya di situ aja. Lah, sekarang kalau yang tutupan terakhirnya itu tadi yang Mbak Ajeng bilang, kenapa kok dinamakan Tuhan itu ini, Tuhan itu? Itu kan Pak, berdasarkan dari keyakinan mereka masing-masing. Itu kan berhubungan dengan kalimat yang tadi, aku ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan aku bedakan warna kulit serta bahasanya. Ya kalau orang Jawa pasti bilangnya ya kayak saya dong, Mbak ya. Gusti Dat kang mau suci urip. Saudara kita yang Muslim Allah. Saudara kita yang Chinese Tien. Saudara kita yang Inggris God. Iya, Mbah. Iya. Saudara kita yang di Bali Sang Yang Widiwasa. Ya jangan dibentur-benturkan, bahkan nggak bisa ngomong, oh ya nggak bisa, yang namanya Tuhan itu yang namanya harus begini. Itulah nurut sampean, Mbah. Iya. Ya nurut orang yang lain apa bener omongan begitu? Lah,
Berhentinya kan di situ, Mbak. Iya kan kadang ada, enggak yang benar Tuhan itu ya ini. Ya inilah. Itu keyakinannya jenengan. Kalau Iya. jenengan ngomong kayak begitu, nggak tahu ya maksud saya jenengan itu saudara kita yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, ya memang punya sebutan sendiri-sendiri, toh, Pak. Itu. Iya, iya. Ya seperti itu aja kalau yang dari Romo Ajengan. Tapi kalau dari Romo Ageng, Mbak, itu luas, Mbak. Gimana itu, Ale? Spiritualis Nusantara ya, Mbak. Mm-hmm. Nah, ini ya, Mbak ya. Iya. Romo Ageng dulu itu bilangnya gini, Mbak. Ini bukan masalah apa tujuan Tuhan menciptakan manusia, Mbak ya. Iya. Karena itu memang wujud ngejawantanya sendiri, bahwa manusia itu wujud ngejawantanya sendiri dari Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Iya, iya. Manusia itu kan diciptakan dari cahyo kang pinuji sama cahyo ning urip itu tadi, toh, Mbak. Jadi dalam kitabnya Pamulangan Ilmu Sejati punyanya Romo Ageng itu, Mbak, gong lewang-lewong ya, Mbak ya, sadurunge jagat dumadi, sebelum jagat ini ada apa-apa, Mbak ya, nggak ada apa-apa, Mbak, nggak ada makhluk apapun. Yang ada itu kan mustikane urip, mustikane geni, mustikane angin, mustikane banyu, dan mustikane bumi. Nah ini, Mbak, itu di alam sana, Mbak, belum ada alam dunia, dan ini belum ada. Setelah itu itunya turun. Yang bumi turun, ya nggak usah ke makhluk lain, Mbak ya, ke makhluk manusia aja. Manusia saja. Ke makhluk manusia, jadi nggak ngelebar ke sana kemari. Yang mustikanya bumi turun itu jadi kulit dagingnya manusia. Mustikanya air itu turun, itu yang menjadi darah dan sumsumnya manusia. Terus mustikanya api itu turun, jadi otot sama tulangnya manusia, dan mustikanya angin itu turun, itu yang jadi napas hidupnya manusia. Sudah kan, Mbak? Iya, iya. Itu kan alam raganya manusia. Terus bagaimana dengan komponen gaibnya? Ya ini, Mbak. Ya ini di situ baru ada penjelasan tentang dua sifat yang berbeda ini, Mbak. Jadi mustikanya api yang menjadi otot dan tulangnya manusia itu kalau dia baik, Mbak, saudara kita bilangnya itu Ijroil ya, Mbak. Ijroil. Tapi kalau jelek namanya amarah. Amarah. Jadi Ijroil dan amarah itu sumbernya sama, Mbak, dari mustikanya api. Menurut kitab itu tadi, Mbak. Kalau mustikanya bumi ya begitu. Kalau baik wujudnya Jibril, kalau enggak baik wujudnya Lauama. Nafsu Lauama itu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Mustikanya air pun juga sama, yang jadi darah dan sumsum itu tadi. Kalau dia baik, itu wujudnya Mikail. Kalau dia nggak baik, wujudnya Mutmainah. Yang terakhir mustikanya angin juga begitu. Kalau dia baik, wujudnya Israfil. Kalau nggak baik, dia wujudnya Supia. Nah itu yang jadi komponennya manusia. Sudah. Nah, jadi sifat yang nggak baik itu pasti empat itu tadi, Mbak. Lauama, Mutmainah, Supia, sama amarah. Lah sifat yang baiknya itu Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijroil. Itu ada di dalam diri manusia, Mbak. Dan selain itu nggak ada. Iya, itu sudah menjadi kesatuan, Satu Mbak. Kesatuan, Mbak. Iya, itu iya. tadi. Makanya manusia itu kan makhluk yang sempurna kan dari situ. Iya. Makanya kalau orang bilang ya, Mbak ya, so ya mudah-mudahan aja saudara kita yang lainnya yang belajar itu juga tahu. Iya. Kuatan mana Lauama dengan Jibril? Ya sama kuatnya, Mbak. Sama-sama kuatnya, saling ya sama berkaitan. Kuatnya. Wong dia asalnya juga dari mustikanya bumi. Cuma Lauama itu kan sifat jeleknya, Jibril sifat bagusnya, gitu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Orang Lauama itu sebenarnya nggak salah, Mbak. Nggak salah. Asal tidak salah guna. Gini loh, Mbak. Orang sering bilang begini ya. Sifat Lauama itu kan sifat kedonyan ya, Mbak ya. Serakah ya, Mbak ya. Keinginan yang selalu ingin memiliki ini dan itu. Iya, iya. Sebenarnya nggak apa-apa, Mbak. Asal cara memilikinya itu baik. Yang Lauama nggak benar itu, Mbak. Kalau kita sudah ingin memiliki sesuatu itu dengan cara yang nggak benar. Analoginya gini. Iya, Mbak. iya. Kalau kita mau jadi orang yang paling kaya satu Surabaya, halal, Mbak, sah. Asal nyarinya itu tadi baik. Dengan cara yang benar. Tapi kalau sudah nggak benar, nah ini, Mbak, nggak benar itu dalam artian ya mungkin uang dari korupsi, maling, jualan ini, jualan itu, ya, Mbak. Iya, yang nggak benar ya, Mbak ya. Iya, iya. Terus dari cara apa, Mbak, memuja blorong atau pesugihan, lah yang kayak begitu
Itu yang lau ama nggak dibenarkan. Kurang percaya, coba aja lihat di surat Yusuf, Mbak. Di situ kan ada ayat berapa? 53 atau 54. Kan bunyinya gini. Aku itu tidak pernah membenarkan diriku dari satu kesalahan. Karena sebenarnya nafsu itu selalu mengajak aku kepada jalan kerusakan, kecuali nafsu yang dirahmati. Lah, nafsu yang dirahmati ini kan kalau orang Jawa bilang itu pengendalian, Mbak. Iya, iya. Kamu nggak apa-apa kepingin jadi orang kaya, asal caramu jadi kaya itu yang bener. Nah, itu loh, Mbak. Sama halnya dengan nafsu supia, Mbak. Nafsu supia itu kan arahnya seneng-senengan toh, Mbak. Hidupnya kan happy-happy, salah-lalah itu kan, Mbak. Iya, Lo nggak apa-apa, Mbak. Kamu mau seneng ya nggak apa-apa. Iya, Masa iya. ada orang manusia kok nggak boleh seneng? Ya monggo. Tapi seneng itu kan yang kayak gimana, Mbak? Ayo kalau seneng itu jalan-jalan ke Bali sama anak istri, ya toh? Ke mall, makan bareng, beli baju sama anak istri. Tapi kalau kita senengnya itu terus ketretes, nyabu bareng, mendem bareng, mangku purel, ya saya nggak ngerti, Mbak. Saya nggak berani Iya, ngukumi, tapi ya wis pikirin dewe ae gitu loh, Mbak. Kalau kamu senengnya yang kayak begitu itu kira-kira supia yang bagaimana? Iya. Gitu loh, Mbak. Siapa yang larang kamu seneng? Masa ada orang hidup kok nggak boleh seneng? Boleh, Mbak. Cuma senengmu yang bagaimana? Nah, gitu loh, Mbak. Sama juga dengan amarah. Amarah juga sama kan, Mbak? Iya. Masa ada orang nggak boleh murka? Oh, nggak boleh marah. Wong Allah aja boleh marah kok, Mbak. Iya. Coba aja dibaca surat Yunus. Ayat 100 itu bunyinya apa? Aku akan menimpahkan murkaku pada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Lu itu baca aja sendiri kalau kurang percaya. Allah sendiri aja murka. Masa kita yang makhluknya nggak bisa murka? Wong sifat amarah itu ada, betul, sifat betul. api itu. Tapi marahnya itu kan yang bagaimana tuh, Mbak? Ya masa marah sampai kebablasan kayak gitu kan enggak. Kalau istilahnya orang Jawa gimana, Mbak? Iya, apa kalau orang Indonesia bilang, Bang? Hati boleh marah tapi kepala harus tetap dingin. Iya. Nah, itu loh. Nggak boleh sampai kalap begitu. Ya aku tahu lah kamu dibegitukan pasti marah. Kamu melihat keadaan kahanan yang kayak gini pasti kamu marah. Tapi kan akal pikiranmu juga harus dingin. Kalau nggak dingin nanti kayak teman sebelah ini loh, Mbak. Marah sama pemerintah, ya kan? Nyampaikannya itu nggak dengan cara yang bijak, malah ngebom sana ngebom sini lah kayak gitu itu loh, Mbak. Itu kan marah yang nggak bener itu kan kayak begitu, Mbak. Bikin huru-hara ke sana kemari, bikin kerusuhan ke sana kemari. Harusnya kalau memang ada kebijakan yang tidak benar menurut mereka ya, Mbak ya. Ya ayolah. Apa ya istilahnya, Mbak? Kalau mau demo ya demo yang baik, kalau mau dimusyawarahkan. Usul yang baik kan gitu. Bukan dengan cara yang kayak begitu toh. Nah, itu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Ya apa-apa, kamu marah kalau memang kamu lihat ini ada satu sistem yang berjalan tidak sesuai dengan syar'i menurutmu ya. Enggak sesuai dengan syar'i soalnya kadang ya orang-orang ini tuh syar'inya itu menurut mereka itu apa, Mbak? Enggak menurut semua orang itu apa? Nah, itu loh. Ya seperti itu, Mbak. Mempunyai syar'i sendiri, pendirian sendiri lah ini. Jadi kalau melihat dari sini, Pak, di antara benar dan salah itu ada kadarnya sendiri-sendiri, Pak. Loh, iya. Dan saya bilang salah itu ya apa ya, Mbak ya? Salah itu kan sebenarnya kita sendiri yang bikin toh, Mbak. Seperti itu tadi loh. Amarah itu nggak akan jadi masalah, Mbak, kalau jenengan bisa merahmati. Itu tadi loh, Mbak, kalimatnya. Aku tidak membebaskan diriku dari satu kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada kerusakan kecuali nafsu yang dirahmati. Baca di surat Yusuf ada itu ayat 53 atau 54. Nafsu itu bisa dirahmati, Mbak, bisa dikendalikan. Iya. Nggak ada ceritanya orang itu ngerusak selama dia bisa mengendalikan nafsunya. Mengendalikan nafsu. Tapi kalau dia sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya, lah ini yang saya bilang, Mbak. Nafsu itu kan letaknya di kecerdasan emosional, toh, Mbak. Iya. Nafsu 4 itu tadi loh, Mbak. Makanya ini hari ini ya, Mbak, ya saya jelaskan itu tadi ya. Mbak Keng tanyanya gitu tapi agak menyimpang ke sini. Ya itu loh setan itu, Mbak. Emotional explosion yang membuat kamu meledak-ledak. Itu sebenarnya keempat nafsumu yang ada di dalam kecerdasan emosionalmu. Sedangkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu 4 ini tadi loh, Mbak. Otak manusia yang katanya beta, alfa, theta itu tadi loh, Mbak. Iya. Nah di situ tuh kecerdasan kamu tuh tempatnya 4 malaikat tadi.
kecerdasan emosionalmu tuh letaknya keempat nafsu tadi itu. Sedangkan cahya ning urip atau cahya kang pinuji, ya yang namanya api suci, angin suci, air suci dan bumi suci, itu di dalam nurani kamu, di dalam hati kamu. Iya, iya. Ah, itu Mbak. Oh, makanya disebutkan itu istilah setan ada pada Diri manusia. manusia sendiri. Ya sekalian Mbak. Iya. Ya saya nggak tahu ya Mbak mimpi apa kok tanya begitu. Makanya kayak Kanjeng Siti Jenar ngomongnya kan seperti itu Mbak. Neraka surga itu kan letaknya di diri kamu. Tinggal kamu bisa menggerakkan 4 itu dan mengendalikan yang 4 atau gimana. Karena yang baik dan yang buruk itu asalnya sama loh Mbak. Iya toh. Jadi letaknya surga dan neraka itu ya di diri kamu ada sendiri. pada diri sendiri. Kamu yang bikin. Iya, Ngapain kamu memikirkan surga dan neraka di sana? Selama apa yang kamu lakukan di sini itu tidak melanggar apa yang diperintahkan. Ya, lir handoyo paseban jati itu tadi loh Mbak. Iya, iya. Kamu ngikutin tuntunan ilahi robi, tuntunan alam semesta, nggak bikin tuntunan sendiri. Surga itu akan tercipta sendiri Mbak. Nggak usah diilusikan yang aneh-aneh. Surga merupakan kan suatu identik dengan kebahagiaan Pak De ya. Nah itu kan bisa diciptakan dengan jalan hidup ya, kita ya yang benar. di dalam dunia ini Iya. bisa Pak De ya. Iya. Bukan nanti seperti sana digambarkan. Bidadari. Iya. Itu apa itu Mbak? Saya kurang paham yang kayak begitu. Iya. Saya kurang paham. Iya. Sebenarnya ya Mbak ya, kalau saya boleh ngomong Mbak ya. Dari Romo saya, Romo Ageng yang Pamulangan Ilmu Sejati, dari Romo Yai yang Putra Asma Cikampek itu, yang ilmu ke Abdul Jabaran itu, terus dari Romo Purwo Ayu Mardi Utomo yang di Keraksan Probolinggo, terus dari Romo Hadi yang ikut Romo Respati Kusumo Dewo Buddha Jawi Wisnu itu nggak pernah Mbak menggambarkan surga yang model kayak begitu, itu nggak pernah. Karena apa sih Mbak? Sebenarnya manusia itu nggak mungkin Mbak kita menuntut saya tak begini supaya masuk surga. Enggak. Kamu masuk surga atau masuk neraka itu sebenarnya berdasarkan kehendaknya kok Mbak. Kehendaknya Gusti Mbak. Bukan kadar dari amaliamu. Kalau kamu diajak hitung-hitungan sama Gusti Dat Kang mau suci urip nggak mungkin menang kamu. Iya betul. Iya toh? Iya Pak De. Lo kamu ibadah gini sedikit kok kamu sudah minta hitungan kayak gini, kamu nganu sih tak. Kamu kalau tak ajak hitung-hitungan nggak mungkin menang. Ya kebanyakan selama ini ibadah itu hitung-hitungan Pak De ya. Saya kan ibadahnya gini lebih banyak, harusnya saya nantinya harus masuk surga. Lah kamu lupa kalau Allah itu punya sifat al-hasibu, bahwa Allah itu maha menghitung. Cepetan mana hitungan kamu sama hitungannya Gusti Allah itu cepetan mana? Kalau kamu diajak hitung-hitungan nggak menang Mbak. Nggak menang. Wong kita itu bisa bernapas, kita bisa melek, kita bisa mendengarkan. Itu mau kamu ganti dengan ibadah yang model apa? Iya. Kita bisa betul. Ngomong, kita bisa makan enak, kita bisa berjalan. Iya. Terus kepala kita bisa tengok kanan kiri. Ini kamu mau ganti dengan ibadah, dengan puasa, pasutapan yang kayak apa? Duh, kok kamu berbuat begini sedikit terus kamu ngotot nanti ini bisa membuka pintu surga yang Danatul Darussalam, Danatul ini, Janatun itu apa Mbak? Gak ada Mbak yang kayak gitu. Romo-romo saya itu nggak pernah gambarkan begitu. Iya. Yang terpenting bagi kamu itu tadi loh Mbak. Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Sudah Mbak. Ibadahmu aja perhatikan yang baik. Nggak usah kamu nuntut yang ini apalagi menggambarkan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu gitu. Kan semuanya itu kan sanepan loh Mbak. Sebetulnya surga itu kan sanepan. Surga, itu kan tempat neraka itu sanepan semuanya sanepan. Pak ya. Iya, sanepan. Romo-romo ageng saya itu loh Mbak, yang sampai sekarang ini saya ugemi, ugemi itu bahasa Indonesia Mbak. Yang betul-betul saya gegam wejang-wejangannya. Itu sanepan Mbak. Iya. Memang bener Mbak, neraka itu hak, surga itu hak. Memang bener adanya. Iya. Tapi tidak seperti yang kamu gambarkan itu enggak, gitu loh Mbak. Jadi kalau cara mencarinya itu dengan apa yang kamu ucapkan itu tak pikir kalau lucu banget gitu loh. Lucu banget gitu loh. Iya. Harus begini nanti anunya ini, harus begini nanti surganya ini, nanti buka pintu surga yang ketiga namanya ini. Itu kok paling kayak gimana gitu ya. Seperti ada bisnis ini Pak. Iya. Kayak trading gitu. Aduh. Ya memang kadar seseorang dalam keyakinan itu kan juga
beda-beda Pak De ya. Gini Mbak, keyakinan itu semuanya benar. Kayak Islam punya keyakinan sendiri, Kristen, Buddha, Hindu, saudara kita yang lain punya keyakinan sendiri. Bahkan orang Islam Nusantara atau orang Kapitayan punya keyakinan sendiri, Mbak. Ini bukan masalah keyakinannya yang disalahkan, Mbak. Kadarnya itu pemahaman, Mbak. Pemahamannya Pak De. Loh, kalau keyakinannya pasti benar, Mbak. Saya yakin Benar. sama Islam benar. Cuma pemahamannya ada yang masih Ya. tingkatan dasar. Pemahamanmu tentang ajaran Islam itu loh, Mbak, yang patut dipertanyakan itu gitu loh, Mbak. Iya. Bener dah kayak begini. Terus kamu gambarkan kayak begini bahwa kalau kamu sholat seperti ini terus hadiahnya ini, kalau kamu wirid sekian ribu hadiahnya ini. Loh kayak begitu itu kan apa ya namanya, Mbak? Iya. Sudah nggak usah saya yang ngomong lah. Kalau mereka memang paham bener masalah tatanan itu tadi ya pasti ngerti lah, Mbak. Iya. Ya toh? Entah itu ke syariatnya, ke torekotnya, ke hakikatnya, ke makrifatannya, atau ke ilmu kasampurnannya kan mereka pasti bisa ngitung sendiri. Itu arahnya kemana, ya. Iya. Nah itu loh Mbak. Dan semuanya itu harus bertunduk Mbak. Harus tunduk, harus melakukan penyembahan karena memang diciptakan untuk itu, gitu loh Mbak. Baik nafsu keempatmu, baik malaikat empatmu, dan kamu sendiri yang berbentuk. Nah itu tadi kan. Kan ada orang Jawa bilang gitu Mbak. Aku iki sak temene gak ono Mbak. Sing ngono iku sing ngono aku. Jadi ya nggak salah. Kalau Romo-Romo Ageng bilang dulu itu ya Allah ya aku. Lah aku itu yang mana, Mbah? Coba sekarang Mbah Ageng tanya, Pak De Agus sih sebenarnya siapa? Saya mau jawab apa? Saya mau bilang aku Agus gitu. Pasti Mbah Ageng kan ngomongnya saya nggak tanya namanya Pak De. Saya orang Jawa, saya nggak tanya sukunya Pak De. Saya orang Indonesia, saya nggak tanya bangsanya Pak De. Terus saya ngomong gimana? Saya seorang sopir, saya nggak tanya pekerjaannya Pak De Agus. Terus saya ngomongnya gimana? Saya adalah apa? Masa saya mau bilang saya adalah Allah gitu kan? Loh, kalau itu kan masuk akal, Mbak. Iya. Ayo siapa yang bisa tak tanya begitu ayo? Iya, Kalau iya. tak uberhu itu, memang kamu siapa? Iya. Iya. Sama halnya betul. dengan gini loh, Bang. Pak De Agus itu yang mana? Ini kan hidungnya Pak De Agus. Ini kan telinganya, ini matanya, ini bibirnya, ini dadanya, ini tangannya, ini kakinya. Loh terus Pak De Agus yang sebenarnya yang mana? Lah ini loh, Ya, Pak. itulah yang perlu Dibahas kan dibahas itu. itu. Lah itu tadi loh. Iya. Malah iya. saya kalau bahas seperti itu kan bahas suwung gitu, Mbak. Iya. Iya kan? Iya. Makanya manusia itu kan disebut ismu atom ya, Mbak. Kalau Allah itu kan ismudat. Ismudat itu Mbak ada namanya tapi wujudnya mana? Itu Allah Mbak ismudat. Ada namanya. Kamu mau namain apa terserah. Mau ya Rohman, ya Rohim, ya Malik, ya Jabar, ya Sami'u, ya Basir, ya Qadir, ya terserah. Mau Tien, mau Gusti Dat Kang Maha Suci. Ya, mau apa? Gusti Kang Maha Kuwaos, mau Gusti Kang Murbeng Dumadi. Lu terserah monggo. Kamu kasih nama apa? Ya, tapi yang jelas itu cuma nama dan wujudnya mana? Itu kan ismudat. Sedangkan manusia itu kan ismu atom. Sing jenenge Agus ya wis iki ragane iki Agus. Iya. Kamu mau ketemu Agus yang sebelah mana? Ya sudah ya ini raga Agus, sudah raga. Iya. Kan gitu, Mbak. Dan aku diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Tuhanku gitu. Ya, Dengan cara berarti ibadahnya gak usah kemana-mana ini Pak De. Ya nggak perlu lah, Mbak. Iya, mau beribadah kemana? Baca lagi sudah. Dalam surat Al-Baqarah itu juga disebutkan apa? Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu berarti kamu beriman. Iya. Karena Allah itu ada di mana-mana kok, Mbak. Iya. Orang Jawa pun juga ada aksara oripo kok, papan kang tanpa kiblat. Kamu mau hadap kemana itu loh, Gusti Allah di situ ada kok. Iya. Bahkan ada yang mengatakan itu menghadap kepada diri. Tidak jauh dari urat nadi. Kan? Iya, wanahnu akrobu itu ya. Ya itu tadi loh, mau kamu cari di mana? Gitu loh Mbak. Ya sudah kamu beribadahnya kan dengan cara itu. Makanya nggak salah ya Mbak ya. Kalau ada orang yang bilang yang namanya menyembah atau bersembahyang, sholat, sujud atau apalah yang kalian bilang ya. Itu syaratnya kan harus awaludini ma'rifatullah ta'ala. Kamu harus tahu dulu dengan Allah yang ada di dalam dirimu itu tadi Mbak. Selama kamu belum tahu Tuhan yang ada di dalam dirimu, ya kita bingung Mbak, sebenarnya kita itu menyembah yang mana. Masih menyembah angan-angan ya Pak De ya. Lah angan-angan itu kan nanti jangan-jangan 8 orang itu tadi Mbak.
entah itu menyembah Jibril, Mikail, Israfil, Lau Amma Mutmainah, kan itu semuanya juga wujud daripada manifestasi dari Gusti sendiri, Mbak. Iya, iya. Iya toh, Mbak. Kan orang sana kan bilangnya api itu kan narun, Mbak. Angin itu maun. Ya, narun, hawaun, maun, turabun ini, Mbak. Iya, iya. Api, angin, air, bumi. Kalau orang Jawa kan bilangnya Dahono, Maruto, Tirto, Bantolo. Nanti turun kan Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil. Turun lagi kan Lau Amma Mutmainah Supia Amara. Diturunkan lagi kalau kitab kan Zabur, Taurat, Injil, Quran. Diturunkan lagi kalau Rasul kan Daud, Musa, Isa, Muhammad. Iya, iya. Mau diturunkan lagi 4 jalan kehidupan, Pak. Orang Iya. dari kecil sampai mati itu jelek terus. Orang dari kecil sampai mati itu baik terus. Dan orang yang pertengahan, Pak. Orang dari awal sampai pertengahan itu baik, selebihnya itu nggak baik. Atau orang dari awal sampai pertengahan itu nggak baik, selebihnya itu baik. Kan 4 jalan itu. Iya, iya. Kiblat pun juga 4, utara, selatan, barat dan timur. Timur, Iya. iya. Kan 4 semua tuh, Pak. Iya, iya, Pak De. Dari atas sampai bawah kan 4 semua. Iya, Dan semuanya itu semuanya kan serba 4 ini, iya. Pak De. Kan 4. Iya, iya. Iya, 4 semua kan. Mulai dari api, angin, air sama bumi turunkan ke bawah. Sifat-sifat 4 itu tadi, sifat malaikat 4, nafsu 4, kitab 4, rasul 4, Daud, Musa, Isa sama Muhammad, kiblat 4 kan, utara, timur, barat dan selatan, jalan hidup yang 4 tadi. Kan semuanya itu kan kemasukan cahaya ning urip. Kalau orang saudara kita muslim kan semuanya itu kan keterapan Nur Muhammad. Hidup gitu loh, Mbak. Iya, iya. Kan hidup yang menjalankan Iya. semuanya itu tadi, Mbak. Iya. Nafsu itu hidup loh, Mbak. Kalau nggak Iya. hidup nggak ada Iya, dulu ada ya, orang orangnya perangan melungker kayak gitu. ini. Iya. Gimana? Nafsu itu hidup, Mbak. Kalau nggak hidup kita nggak bisa makan. Gimana? Semua nafsu hidup, Iya, malaikat pun betul, hidup. betul. Kitab pun juga hidup. Bahkan barat, timur, utara, selatan pun juga hidup, Mbak. Semuanya itu hidup, nggak ada yang nggak hidup. Ya ini loh, Mbak. Makanya kalau kita tanya masalah itu tadi, sebenarnya Tuhan itu yang sebelah mana? Terus yang sebelah mana yang mau kita bahas? Lah mereka aja kan, Mbak, yang nyebutnya ini, nyebutnya Iya, ini, iya, nyebutnya iya. ini, ya terserah. Karena dalam pemahamannya itu masih ada yang masih rendah, Nah, ada itu. yang menengah, ada yang Menengah juga atas. tinggi. Ya, ada yang betul-betul sempurna. Iya, ya namanya juga rona kehidupan. Nah, ya itu tadi kan, Mbak. Ini tuh kan hak. Iya, iya. Bisa tak? Kita memaksa Tuhan itu supaya kita cepat-cepat jadi seorang wali, nggak bisa, Mbak. Itu haknya itu. Makanya kayak itu tadi, Mbak. Orang bilang, memang benar fakfiru ilowo. Kalau kamu mau ketemu Allah dan kamu disuruh apa sebenarnya sama Allah, itu benar, Mbak, fakfiru ilowo. Tapi fakfiru ilowo itu bukan berarti kita mencari Allah, Mbak. Allah kamu cari kemana? Kamu laksanakan aja apa yang jadi perintahnya dan kamu tinggalkan apa yang jadi larangannya. Mm-mm. Nanti biar Allah sendiri yang mendatangi kamu. Lah wong Allah sendiri itu anak Noakrobu kok, Mbak. Nggak jauh dari urat nadi kamu kok. Jangan kamu yang mencari. Kalau kamu mencari aku, kamu pasti kesasar-sasar. Gitu loh. Biarkan aku yang mendatangi kamu. Iya, kamu berjaga aja. Karena aku datangnya itu seperti pencuri. Yang datang sewaktu-waktu lah itu. Tapi dalam berjaga ini juga harus tidak punya pamrih, Pak De ya. Yang namanya berjaga itu bukan kita melek, Mbak. Berjaga itu kan semua. Mm-mm. Menjaga akal pikiran kita, Mm-mm. menjaga emosi kita, itu loh, Mbak. Mm-mm. Iya, Yang cerdas selaras itu loh, Mbak. Iya, iya. Yang jaga pikiran, jaga jiwa, yang jaga rasa. Nah, Iya, itu iya. tadi kan yang jaga ucap, pangucap, tingkah laku, kehmatu minda, yang jaga, yang namanya orang jaga kan banyak. Iya, Tanya iya. aja sama saudara kita yang Kristiani kan ada itu, Mbak. Iya, iya. Iya. Aku itu akan datang seperti pencuri. Dan kamu harus berjaga-jaga di situ. Iya, Supaya iya. kamu tahu karena aku datangnya itu sewaktu-waktu. Iya. Kamu jangan cari aku, biar aku yang cari kamu. Iya. Aku yang akan mendatangi Nah, kamu. sekarang saya sudah Iya. mulai paham, Pak De. Iya. Terima kasih atas Itu ya, Mbak. pencerahannya, Pak De. Salam cerdas selarasnya memang betul-betul Luar bagus. biasa. Iya, iya, iya. Luar biasa. Iya, rahayu, Pak De. Rahayu, Rahayu, rahayu. rahayu, rahayu.